senangnya di sini terus. Oh, ada yang lain mungkin yang kau harapkan, Bang. Aku senang suka sama kamu. Kamu. Yang paling suka di room ini kenapa ya? Oh, mungkin Abang belum nonton Roomnya Ripa. Cobain deh tonton Roomnya Nggak Ripa mungkin. sama Aku udah blokir udah permanen. Ripa yang itu udah pernah. Tapi tetap aku senang yang ini. Oh, mungkin Abang karena Abang mau masuk Kristen kali, Bang. Ya kalau masuk Kristen mungkin yang ke lain juga bisa. Kan ada Saifuddin Ibrahim. Kenapa nggak di sana? Dia kan udah ini ya. Udah senior banget, mungkin udah lebih tinggi lah ilmunya. Hmm. Tapi aku kenapa senangnya di sini terus? Oh, ada yang lain mungkin yang kau harapkan, Bang. Aku senang suka sama kamu. Kamu. Coba, Bang. Saya tanya, Bang. Oh iya, Abang udah bisa open cam. Coba open cam dulu, Bang. Nggak mau Loh, kenapa? nggak mau sebelum Pak Agatha bilang mau Mau apa? deket sama aku. Aduh, Bang. Gini ya, Bang. Abang lebih bagus itu deket sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau deket sama manusia, nanti manusia itu bisa mengecewakan, Bang. Lebih bagus deket sama Tuhan. Apa sih? Cuman kebahagiaan beberapa tahun di dunia ini. Lebih bagus Abang itu cari kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sekarang aku beribadah, tapi nggak bahagia, nggak ada yang mendukung, percuma. Loh, kata siapa? Ngapain ibadah kok didukung? Kamu itu harus mencintai Tuhan, jangan mencintai manusia. Kalau kamu mencintai dunia ini, kamu itu tidak akan bertahan lama. Coba mencintai Tuhan itu lebih bagus. Tuh yang dibawa ada typing, abang jatuh cinta ya? Iya, aku jatuh cinta sama Agatha. Intinya aku pingin beribadah berdua sama kamu. Abang kalau mau beribadah jangankan berdua, rame-rame di gereja boleh. Iya boleh, tapi pingin ada jodoh. Oh, kalau jodoh itu dicari, Bang. Ya ini lagi nyari aku. Kalau nyari itu berarti sesuatu yang belum dimiliki orang. Kalau yang udah dimiliki orang ya itu namanya bukan dicari, dirampok, direbut. Mencari itu berarti sesuatu itu belum ada yang pemiliknya. Makanya Abang cari sehingga Katanya Abang Mak Agatha menemukan. belum ada yang punya. Udah tadi udah saya bilang kok. Katanya belum punya suami. Ih, Tapi Mbak Agatha kayak belum punya suami. aduh. Udah Bang, udah mau punya calon suami Bang, sabar Bang. Itu baru calon. Calon itu kan belum sebelum janur kuning melambai-lambai. Loh, Abang itu nggak boleh Bang merebut punya orang lain. Jodoh Itu itu namanya belum tentu. Abang nanti itu dikata Abang melanggar 10 perintah Tuhan. Jangan mengingini milik sesamamu. Nggak Emang boleh. Agatha udah dimilikin sama dia. Ya udahlah, orang hatiku udah sama dia kok kau pula. Hati itu bisa berubah, Agatha. Nggak boleh Bang, nggak boleh berubah-berubah Bang. Saya berani bersaing. Pokoknya. Soalnya Tuhan Yesus itu tidak berubah, jadi Abang juga nggak boleh berubah gitu. Tapi kalau berubah ke arah yang lebih baik itu bagus. Agatha, perasaan ini susah. Perasaan susah. Saya udah Ya lama. kalau perasaannya susah Bang, itu cari uang biar perasaannya jadi kaya, biar nggak susah. Ya untuk sementara ini saya cukup, udah mapan. Udah bisa beli jet pribadi belum? Ya nggak gitu juga. Ya udah, cari dulu Bang. Nanti Saya Abang pengen bisa cari yang lebih jodoh. Ini bagus-bagus. serius Agatha. Nih, Kenapa sih aku sanu tuh serius. seneng Kita banget serius. sama kamu. Ih, abdi mah moal. Aku Tedaikeun. DM kamu nggak balas-balas. Teu nyaho. Ira mana teh nge-DM urang. Ih, Agatha mah sok gitu. Ih, mana sok itu, sok ngerujitkeun batur. Hoyong naon sih mana teh? Orang yang suka sama Agatha itu hargai dong.
Abdi teh ngehargaan, tapi kita juga sebagai manusia harus menghargai privasi orang lain. Lah maneh sorangan teu ngehargaan. Pacar Aku orang bilang, kumaha tuh? aku bilang suka, aku bilang suka. Loh, Anda juga harus menghargai pria lain yang sudah saya Agatha, sukai gitu loh. aku bilang suka sama Agatha. Kalau Agatha nggak suka ya nggak apa-apa. Mungkin itu bertepuk sebelah tangan. Aku nggak apa-apa. Naon teh kumaha teh bertepuk sebelah tangan sok Tapi ya loba. aku nggak memaksakan Agatha harus suka juga sama aku. Cuman aku udah senang bisa mengutarakan isi hatiku sama Agatha. Bayar. Kenapa? Bayar. Lu harus kirim singa di sini. Kan nggak merugikan. Aku hanya suka sama Agatha. Rugi kau buang-buang kuota orang di sini nih, ha. Wah, wajar kan aku suka sama Agatha. Mungkin aku juga nggak tahu kenapa ini. Eh, Aku selalu inget terus. eh. Cekulun. Ya udah Bang, dadah. Turun ya. Iya nggak Kan apa-apa. udah disampein kan. Aku udah senang gini juga. Aku udah bawa aja turun. Aku liatin kamu aja. Ih, Tuhan, takut pula aku. Kenapa harus takut ya aku? Enggak. Udah Bang. Udahlah, kita nyari yang warasan dikit lah. Ada apa tuh? Aku mau nanya nih, Islam Kristen, Kak? ya itu Islam Kak. Oke, silakan nanya lah. Aku mau nanya itu di dalam Lukas 16 dan Yohanes pasal 11 dan 12 itu kan ada cerita tentang Lazarus. Nah, pertanyaan saya tuh gini Kak, itu yang di Lukas 16 tuh Lazarusnya tuh sama atau beda yang sama apa? Sama. Kenapa yang di Lukas 16 tuh hanya diceritain kan perumpamaan itu kan Kak? Lukas 16 perumpamaan. Iya yang Lazarus dan orang miskin dulu kayak Oh, itu bukan perumpama- perumpamaan, bukan. Itu benar-benar. Karena Lukas itu kan udah mati dan dibangkitkan. Oh gitu ya Kak. Iya, Terus jadi itu kenapa bukan itu perumpamaan. kenapa Lazarus tuh mau dibunuh Kak? Kenapa Kak? Siapa yang membunuh Lazarus? Lazarus tuh mati kan karena dia memang orang miskin itu. Sakit ya. Gak ada yang membunuh Lazarus. Oh gitu ya Kak. Oke Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada itu dalam penulisan 4 Injil ini tuh apa namanya? Itu metodenya gimana ya? Itu Mereka menulis sesuai dengan kesaksian yang mereka lihat. Jadi apa yang dilihat Yohanes dia tuliskan. Namanya juga kesaksian. Kan ini semua kitab kesaksian ini. Kesaksian tentang Mesias, tentang Tuhan yang menjadi manusia itu. Jadi Lukas menuliskan kesaksian dia. Jadi sesuai perspektifnya. Matius menuliskan kesaksian dia. Yohanes menuliskan kesaksian dia. Semuanya ini saling melengkapi. Gitu. Metodenya hanya itu. Kebenaran yang mereka raba, yang mereka lihat, yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri, itu yang mereka tuliskan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. itu berarti Bunda Maria diinterogasi apa gimana Kak? Iya dong. Sesuai dengan kesaksian saksi mata, kan kata Lukas gini kan. Nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, ya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Nah ini, Lukas ini dengan metode ini. Jadi saksi-saksi sejarah, saksi-saksi tentang pelayan firman Tuhan itu semua ditanya oleh Lukas. Makanya kenapa Bunda Maria itu pun ketika ditemui sama malaikat ya, itu dituliskan sama Rasul Lukas karena Bunda Maria itu memang mencari tahu tentang saksi sejarah ini gitu loh.
Jadi semua orang yang terkait dengan peristiwa yang terjadi saat itu tentang Kristus Yesus itu semua memang diambil sama Lukas gitu. Ini ya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Jadi memang orang-orang yang sejaman yang tahu Tuhan Yesus itu adalah Bunda Maria. Jadi seperti apa Tuhan Yesus itu, Bunda Maria itu menceritakannya kepada Lukas. Ada juga Elizabeth di sini, ada juga Zakaria. Jadi kesaksiannya ini bukan kesaksian satu orang aja, tapi banyak orang. Gitu. Jadi semua apa yang diajarkan kepada kita ini adalah kebenaran. Karena orang-orang yang sejaman, orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri gitu. Berbeda dengan kisah-kisah yang di tempat lain, yang diserupakan, yang aneh-aneh gitu, yang lahir di bawah pohon korma. Ini tidak ada saksinya gitu. Tidak ada konfirmasi dari orang-orang terkait gitu. Tentu itu bisa diragukan ajarannya, tetapi yang ini tidak mungkin diragukan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Kenapa? Karena seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang sejak semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Gitu Bang. Oh gitu ya Kak. Baik Kak. Yang maksud saya tadi yang Lazarus tuh Yohanes 12 ayat 9 Kak. Kenapa Yohanes 12 ayat 9? Kenapa di situ? Gimana? Apa sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Lalu ia datang untuk melihat Lazarus, orang yang telah dibangkitkan. Nah ini, Yohanes memberikan kesaksian tentang Lazarus yang dibangkitkan itu setelah mati kan. Lalu di sini di dalam apa tadi? Kamu nanya tentang Lukas 16 itu. Lalu Lukas menuliskan bahwa ini kesaksiannya Lazarus. Setelah dia mati seperti apa, Lazarus menceritakannya. Kan tadi Lukas bilang, aku menyelidiki dari orang-orang yang terkait. Saksi mata dari pelayan firman Tuhan. Gitu. Jadi kalau kamu nanyakan tentang Lukas 6, Lukas berapa tadi kamu bilang? Lukas 16 itu kan kayak perumpamaan apa emang kisah beneran gitu loh Kak? Beneran. Kalau Lukas 16 ini kan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Mungkin bukan Lukas 16 kali. Oh iya, berapa ya? Lupa aku. Pokoknya yang di Lukas Kak. Lukas berapa tentang Lazarus? Kalau tentang Lazarus bukan perumpamaan, itu ayat 19 tuh. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini bukan perumpamaan ini. Yang perumpamaan itu yang ini, yang di atasnya. Ketika Yesus itu mengajar tentang bendahara yang tidak jujur. Nah itu kan beda konteks. Coba kamu baca yang 19-nya. Ini bukan lagi perumpamaan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya, ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, Lukas menceritakan ini yang dia lihat ini. Gitu. Tentang si Lazarus. Ini bukan perumpamaan. Oh. Beda Berarti itu konteks. sama ya? Orangnya Lazarusnya tuh sama yang di Yohanes ya berarti? Sama. Jadi Yohanes menceritakan kesaksiannya tentang Lazarus yang sudah mati dibangkitkan. Lukas menceritakan juga hal yang sama. Tentang Lazarus yang sudah mati. Nah, waktu Lukas mati ini, Lukas itu menceritakan karena dia kan dibangkitkan. Jadi Lukas ini menanyai Lazarus memberitahu kepada Lukas bahwa dia itu mati terus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Dan dia juga melihat ada seorang kaya yang bersama-sama dengan dia, yang dia biasa mengemis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu juga mati dan apa? Dikatakan dia kesakitan di bawah di neraka. Gitu. Ini kesaksiannya Lazarus yang diberikan kepada Lukas, sehingga Lukas menuliskannya. Nah, Yohanes menuliskan dari sampai situ aja, karena Yohanes tidak menyelidikinya, namun dia hanya memberi kesaksian tentang apa yang dia lihat, tentang si Lukas yang sudah dibangkitkan. Di sini tentang Lazarus yang dibangkitkan. Nah, kalau di sini
Lazarus itu menceritakan kepada Lukas lebih detail lagi. Gimana dia waktu mati. Nah ini makanya saya katakan akan lebih mengerti bagaimana kita alam kubur itu ketika ada orang yang mati keluar dari kubur dan menceritakan seperti apakah nanti kita dari sana. Lazarus ini salah satu saksi mata bagaimana nanti kita mati. Bahwa ada malaikat yang menuntun kita menuju pangkuan Abraham atau Firdaus, akan ada setan atau penguasa atau iblis-iblis itu yang akan menuntut kita, kalau yang tidak percaya kepada Yesus itu ke Tartarus, ke dunia orang mati. Ini kesaksian Lazarus. Lalu Yesus, jadi ada dua kesaksian tentang alam kubur. Maka benarlah apa yang diajarkan di dalam Alkitab, karena ada dua orang yang sudah bangkit dari mati. Karena suatu perkara akan dianggap benar jika ada 2 atau 3 orang saksi. Nah, sedangkan kalau di iman-iman yang lain, ada nggak orang yang udah mati terus bangkit ngasih kesaksian di alam kubur itu? Nanti ditanyain, man robuka? Saya sih nggak percaya. Karena yang ngajarkan itu belum pernah masuk ke dunia orang mati, belum masuk ke dalam kuburan. Gitu. Tentu ini yang lebih bisa dipercaya ajarannya. Gitu Kak. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan nanti akan ditaruh di padang mahsyar, terus ada sungai-sungai di sorganya, itu kacau. Belum pernah masuk ke sana tapi udah mengisahkan dongeng-dongeng gitu. Itu yang lebih nggak make sense. Tapi yang lebih make sense yang ini. Karena mereka benar-benar mati dan bangkit dan menceritakan seperti apa dunia orang mati itu. Gitu Kak Sita. Oh iya. Boleh nanya ini yang terakhir boleh? Boleh. Kenapa ini kan konsensus umum kan penyalipan tuh terjadi kalau enggak kan 30 Masehi apa 33 Masehi ya kan Kak? Nah kenapa ini Kak, Markus tuh baru menulis tuh 4 dekade setelahnya gitu Kak? Kenapa enggak langsung waktu habis kebangkitan tuh langsung nulis tuh, kenapa Kak? Oke, coba kita baca di 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima baik secara lisan maupun tertulis. Jadi sejak semula murid-murid itu mengajar atau memberitakan Injil itu melalui tradisi lisan. Apa yang mereka gunakan? Kitab Septuaginta atau kitab Perjanjian Lama. Itu yang mereka ajarkan. Untuk apa? Untuk menginjili. Nah, setelah itu, karena semakin banyak ajaran-ajaran itu, dan banyak juga orang-orang lain yang mengajarkan ajaran yang berbeda daripada apa yang diterima para rasul. Akhirnya, para rasul itu berinisiasi untuk menuliskannya. Gitu, itu tadi. Lukas 1 tadi dikatakan, ada begitu banyak orang. Nih, ini dia. Ini poinnya. Nih. Poin penting ini. Ada banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di antara kita. Sementara Yesus kan memandatkan kepada murid-muridnya, tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Yesus ini langsung mengutus para rasul. Ya, naik Pak Prop. Jadi Yesus ini langsung mengutus para rasul kan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Nah, ada begitu banyak orang yang menyusun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ. Nah, mereka itu tapi bukan saksi mata. Banyak orang. Ya, tetapi yang benar-benar harus kita dengarkan itu adalah para rasul yang benar-benar langsung diutus oleh Yesus. Makanya Lukas akhirnya apa? Berinisiasi untuk menuliskannya secara teratur sejak dari semula. Nah, kenapa Matius, Markus, Lukas itu menuliskan itu setelah rentang beberapa tahun setelah Yesus itu terangkat? Ya karena ini. Ada banyak usaha-usaha orang untuk membelokkan ajarannya Yesus. Sejak semula memang itu semuanya tradisi lisan. Yang mereka pergunakan adalah kitab Perjanjian Lama itu. Nah, jadi apa yang mereka ajarkan itu dan apa yang mereka saksikan itu, apa yang sudah mereka terima dari Yesus itu akhirnya
tuliskan. Makanya kami percaya ajaran orang Kristen itu tradisinya lisan dan tulisan. Gitu. Karena ada upaya-upaya membelokkan sejarah itu. Karena ada upaya-upaya orang untuk menceritakan hal yang berlebihan tentang apa yang sudah mereka saksikan. Tentang peristiwa sebenarnya, yaitu penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itu Mbak Sita. Oh iya ya. Terima kasih, terima kasih.